Teman-teman sahabat City Explorer, tebak sekarang saya sedang ada di mana ya? Ya, betul sekali, sekarang saya ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ada pepatah yang bilang ya, bahwa kita belum bisa dikatakan ke Semarang kalau belum mengunjungi Museum Lawang Sewu. Tapi itu entah pepatah kata siapa ya. Yang jelas itu hanya akal-akalan saya aja. Nah, sekarang saya akan masuk ke Museum Lawang Sewu yang ada di Kota Semarang ya, tepatnya di Jalan Pemuda. Kita akan lihat bagaimana kondisi di dalam Lawang Sewu ini yang katanya ada ruangan bawah tanahnya setelah 10 tahun ditutup dan sekarang akhirnya dibuka lagi. Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah warisan Belanda yang sekarang berfungsi sebagai museum kereta api. Dulunya bangunan ini merupakan perkantoran milik Belanda yang kemudian direbut oleh pemerintah Indonesia pada zaman Perang Kemerdekaan. Lawang Sewu artinya pintu seribu. Secara etimologi, Lawang Sewu adalah bangunan yang memiliki pintu sebanyak 1000 buah. Bangunan ini terletak di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, teman-teman, coba kita buktikan apakah benar pintu ini memang ada 1000 ya. Ini 1, 2, 3 ya. Kita hitung. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita abaikan dulu hal-hal yang lain ya. Kita fokus ngitung pintu dulu. Tadi 8, sekarang 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 ya. Jadi untuk satu sisi di gedung ini ya, di bangunan gedung ini ada 14 pintu ya. Kalau misalnya sebelah sananya lagi sama ada 14, berarti cuma 28. Masih jauh ya dari angka 1000. Nanti 1000-nya untuk mencapai angka 1000 di mana lagi nih pintunya ya? Kini Lawang Sewu difungsikan sebagai museum kereta api yang tentu saja banyak menampilkan diorama tentang sejarah perkeretaapian Indonesia. Setiap hari, Lawang Sewu selalu ramai didatangi pengunjung. Selain itu, kawasan ini juga dijadikan sebagai tempat pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, festival, pentas seni, dan lain-lain. Ternyata setelah saya iseng-iseng hitung, ternyata pintunya itu jauh mencapai angka 1000 ya, hanya ratusan lah.
Komplek Lawang Sewu terdiri atas 4 bangunan utama, yakni Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D. Jumlah pintunya memang sangat banyak, tapi tidak mencapai angka 1000, hanya sekitar 450-an pintu. Selain terkenal karena nilai sejarahnya, Lawang Sewu juga lekat dengan stigma tentang aroma mistisnya. Beberapa orang mengaku sering melihat penampakan makhluk astral di lorong-lorong gedung atau suara-suara aneh yang bisa membuat bulu kuduk meremang, apalagi pada malam hari. Hal ini erat kaitannya dengan sejarah Lawang Sewu sendiri yang memiliki ruang bawah tanah, yang konon katanya ruangan itu dijadikan sebagai penjara dan tempat penyiksaan bagi para tawanan perang. Berdasarkan informasi, penjara tersebut digunakan pada saat Jepang berkuasa menggantikan penjajahan Belanda. Di penjara ini, para tawanan diperlakukan secara tidak manusiawi hingga tewas dalam kondisi mengenaskan. Untuk itulah kejadian-kejadian mistis yang menyeruak ke permukaan dipercaya sebagai jelmaan arwah para tawanan yang dulu meregang nyawa di dalam tahanan. Ini sih, Mas, kalau ke bawah tanah itu kemana? Terus aja, itu benar-benar belok kiri lagi. Kasih ya. Silakan. Nah teman-teman, saya penasaran banget pengen masuk ke penjara bawah tanah ya, pengen lihat kondisinya bagaimana. Untuk itu ya, mari ikuti terus perjalanan saya di Lawang Sewu ini. Ini sih, mau beli tiket? Iya, kalau buat anak? Ya, Iya, untuk berapa orang? 1 orang. Satu. Saya bawa kamera nggak apa-apa kan? Untuk masuk nggak bisa, Kak. Oh. Nanti dititipkan di loker, lokernya dikasih. Terus kita kalau pengen kenang-kenangan gimana? Nggak bisa, Kak. Sesuai peraturan yang ada. Oke lah kalau gitu. Soalnya kan sayang banget kita masuk nggak ada kenang-kenangan sama sekali gitu loh. Apa boleh buat, ternyata memang kita tidak boleh membawa kamera ke dalam ruang bawah tanah. Ya sudah, saya tidak jadi masuk. Tadinya saya sudah antusias banget pengen masuk ke bawah tanah ya, ke ruangan bawah tanah. Namun pas tadi kata petugasnya tidak boleh membawa kamera dan tidak boleh ada dokumentasi apapun, ya saya urungkan ya, buat apa saya masuk kalau misalnya tidak bisa mengambil gambar atau video untuk dokumentasi ya.